melakukan coaching dengan Bapak Indra ya. Benar. Itu akan dilakukan Bu? Benar Bu. Jadi rencananya besok pagi saya akan melakukan coaching bersama Pak Indra. Baik Ibu, jadi kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan. Maka dari itu saya akan mohon izin nanti saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan dengan Bapak Indra ya Bu ya. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Iya Bu, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada perusahaan ini yang sudah bersedia menjadi pengamat saya saat melakukan proses coaching nanti. Iya, baik Ibu. Sebelum nanti Ibu Lina melakukan proses coaching, nanti ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan ya, dan mungkin ada beberapa pertanyaan nanti yang saya ajukan ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Jadi Bu, poin-poin yang akan saya amati nanti saat Ibu melakukan proses coaching itu nanti saya akan melihat apakah Ibu nanti melakukan percakapan coaching dengan Bapak Indra itu sudah dengan alur tirta apa belum. Kita ketahui ya, alur tirta itu dimulai dari tujuan umum ya, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Ya, baik itu ya Bu. Baik Bu. Nah, selanjutnya juga nanti saya akan mengamati apakah dalam melakukan percakapan coaching nanti Ibu Lina itu sudah melaksanakan dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu adalah diantaranya membentuk kemitraan ya Bu ya dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching ya Bu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu. Nah, selanjutnya Bu Lina nanti kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan juga adalah ada 3 ya Bu ya. Jadi yang pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika nanti Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu perlu juga dengan mendengarkan dengan rasa ya Bu ya. Nah, kemudian Ibu juga bisa memberikan pertanyaan yang terbuka kepada Bapak Indra nanti. Nah, Ibu juga nanti bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coaching. Nanti Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coaching. Nah, apakah sudah jelas Bu tentang rubrik penilaiannya? Ya Bu, nanti pada saat melakukan coaching saya juga berencana akan melakukannya sesuai dengan alur kita. Juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip coaching serta kompetensi inti dalam coaching. Jadi saya rasa sudah cukup jelas untuk rubrik yang Ibu sampaikan. Ya, baik Ibu. Nah, selanjutnya mohon izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Lina ya. Siap. Nah, baik, yang pertama kompetensi coaching apa ini yang ingin Ibu Lina kembangkan dalam proses kegiatan coaching nanti Bu? Ya Bu, jadi pada saat melakukan coaching nanti saya ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan dengan aktif, serta yang ketiga adalah masukan pertanyaan di bobot. Begitu Bu. Nah Ibu, kira-kira nih dari ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan tadi ya, bagian mana nih yang secara lebih spesifik nanti yang ingin saya observasi nanti Bu? Untuk hal tersebut saya ingin Ibu mengobservasi saya itu di bagian mendengarkan secara aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Itu Bu. Baik Ibu, berarti fokus kompetensi coaching yang Ibu ingin saya observasi itu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Bu Lina ya? Betul, benar sekali Bu. Nah, kemudian sekarang seperti apa sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching kali ini? Baik Bu, yang pertama indikator keberhasilannya adalah nanti saya mampu menyimak. Saya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Saya lebih banyak mendengar sehingga nanti saya bebas dari judgment, bebas dari asumsi maupun asosiasi. Terus kemudian yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari kegiatan mendengar saya. Baiklah Ibu. Yang punya kegiatan observasi kita kali ini
selanjutnya silakan Bu Lina melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Bapak Indra besok lagi ya Bu ya. Iya, Bu. Nanti setelah melakukan coaching besok kita bertemu lagi ya Bu. Kita berbincang sejenak tentang hasil coaching yang akan besok Ibu lakukan. Gitu ya Bu. Iya Bu, terima kasih juga karena sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan kegiatan coaching besok. Sama-sama. Semangat ya Bu Lina. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cita-cita belajar. Selamat pagi Bu Lina. Iya, selamat pagi Pak Indra. Bagaimana kabar hari ini Pak Indra? Alhamdulillah sehat Bu Lina. Bagaimana kabar Ibu sekarang? Alhamdulillah, saya juga sangat baik. Begini Bu, saya ingin mengobrol tentang pembelajaran. Oh begitu, baik. Silahkan, apa yang ingin Anda sampaikan? Begini Bu Lina, saya ini sedang bingung tentang mengatasi murid yang saat pelajaran olahraga selalu menginginkan bermain sepak bola. Padahal materinya bukan sepak bola, yang akhirnya berdampak pada pembelajaran berikutnya. Anak-anak bermain sepak bola saat sudah memasuki jam pelajaran berikutnya. Oh begitu. Jadi saat ini Pak Indra merasa bahwa murid-muridnya itu susah untuk diberitahu ya Pak? Iya Bu Lina, saya merasa murid-murid saya itu susah untuk dikasih tahu. Begitu. Baik. Menurut Pak Indra itu menginginkan murid-murid Pak Indra itu murid-murid yang seperti apa? Yang bagaimana? Saya menginginkan anak-anak yang memperhatikan dan bertanggung jawab dalam waktu Bu. Jadi ketika waktu olahraga sudah habis, anak-anak lalu istirahat, dan ketika saatnya jam pelajaran selanjutnya, maka anak-anak masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran dengan guru kelasnya. Tanpa guru kelasnya harus memanggil ke lapangan terlebih dahulu dan memberitahu bahwa jam pelajaran sudah habis. Baik. Jadi begitu ya murid yang ideal menurut Pak Indra ya? Iya Bu. Baik. Menurut Pak Indra dalam hal tanggung jawab dan menaati aturan, murid-murid Pak Indra itu berada di level berapa dari 1 sampai 10? Mungkin menurut saya, murid saya berada di level 6 Bu. Oh, baru di level 6 ya. Apakah ada kemungkinan murid-murid Pak Indra itu bisa meningkat levelnya hingga 10? Mungkin menurut saya bisa dinaikkan ke level 8. Oh baik. Baik, menurut Pak Indra, apa yang bisa dilakukan oleh Pak Indra agar membantu siswa untuk mencapai level ke-8 itu? Saya mempunyai ide untuk lebih tegas dalam membagi waktu pada murid Bu. Oh bagus sekali idenya Pak Indra ya. Lalu rencana aksinya bagaimana? Mungkin saya akan membagi waktu 2 jam pembelajaran, menyelesaikan materi, dan 1 jam berikutnya untuk permainan Bu. Wah bagus sekali Pak Indra. Lalu bagaimana untuk bisa menerapkan strategi tersebut? Mungkin seperti ini Bu, rencana aksi saya. Saya berusaha memberikan materi dengan lebih jelas sehingga anak bisa memahami dan tidak harus diulang-ulang, sehingga akan selesai tepat waktu dan ada waktu untuk bermain. Terus baik sekali Pak Indra. Lalu ukuran keberhasilan rencana aksi ini seperti apa? Ukuran keberhasilan menurut saya yaitu ketika saya memberikan materi ke anak dan anak bisa melakukan praktek tersebut tanpa harus diulang-ulang Bu. Oke, strateginya sudah sangat baik ya. Lalu kira-kira apakah akan ada kendala untuk menerapkan rencana strategi tersebut? Mungkin kendalanya saya perlu mengajarkan dengan ekstra pada beberapa anak yang belum cukup untuk bisa melakukan materi tersebut. Oke. Kemudian menurut Pak Indra, butuh waktu berapa lama agar anak yang butuh perhatian ekstra tersebut bisa melakukan praktek tanpa kendala? Mungkin menurut saya butuh waktu 1 minggu Bu. Oke, baik. Lalu adakah seseorang yang dapat membantu Pak Indra untuk memberikan materi tersebut agar anak tersebut bisa melakukannya tanpa diulang? Ya Bu, mungkin saya bisa berkolaborasi dengan Pak Asmo selaku teknik untuk membantu saya. Baik, baik Pak Indra. Kemudian kira-kira kapan Pak Indra mau mempraktikkan, mau menerapkan strategi tersebut? Mungkin setelah pulang sekolah atau pas saat ekstrakurikuler Bu. Oke, baik Pak Indra. Kita sudah ngobrol dan apa yang Pak Indra dapatkan setelah kita ngobrol? Awalnya saya bingung Bu untuk mengatasi masalah tersebut.
Tapi di akhir obrolan saya sudah mendapatkan solusi untuk menerapkan strategi pembelajaran dengan baik. Wah, bagus sekali Pak Indra sudah menemukan solusinya deh. Tetap semangat deh Pak Indra. Ini sama-sama Bu. Kalau begitu, kalau Pak Indra di lain waktu butuh saran atau support, jangan sungkan untuk hubungi saya kembali deh. Ibu, terima kasih. Sama-sama Pak Indra. Semua murid, semua guru, semua murid. Assalamualaikum, selamat siang Bu Lina. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Sartini. Wah, luar biasa sekali tadi coachingnya yang sudah dilakukan ya, sudah berjalan dengan lancar ya Bu. Gimana sekarang perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah ya Bu, kegiatan tadi sudah terlaksana. Ya Bu, saya telah melakukan coaching tadi. Saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai Bu. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan coaching sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi coaching bisa tersampaikan dengan baik. Baik Ibu, pada saat coaching tadi ya Bu ya, jika kita menuju pada indikator pencapaian dan dari pengembangan yang Ibu Lina harapkan tadi pada saat proses coaching, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan nih pada proses coaching yang baru saja Ibu lakukan tadi? Ya Bu, jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu saya bisa mendengar aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur cerita ya Bu. Baik Ibu, jadi sudah tercapai ya Bu ya tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan ya Bu ya? Iya Bu, menurut saya sudah Bu. Baiklah, jadi selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu Lina ya, izin. Jadi berdasarkan observasi atau pengamatan saya tadi, menurut saya percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik Bu, dimana Ibu tadi sudah melakukan percakapan coaching sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu. Nah kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching itu. Jadi Bu Lina tadi sudah mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya ya. Dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching. Jadi di mana tadi saya juga lihat Bu Lina sudah fokus dengan coaching, itu artinya sudah melakukan kesadaran penuh ya. Ibu juga sudah melakukan kesadaran penuh jadi tadi, dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi kemarin ya Bu ya. Iya Bu, itu dalam fokus kompetensi yang ingin saya tingkatkan Bu. Baik ya, jadi menurut saya itu sudah sangat bagus Bu untuk dilakukan. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi tadi, kompetensinya menurut saya sudah tercapai Bu Lina. Baik Bu, saya senang mendengarnya. Terima kasih juga Bu atas umpan balik yang sudah Ibu berikan untuk saya. Sama-sama Bu Lina, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan nih, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang Ibu kembangkan? Ya. Baik Bu, jadi saya berencana untuk kedepannya saya akan melakukan latihan-latihan yang lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, lebih berbobot tadi. Sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching kedepannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching saya, dan juga saya bisa menggali lebih dalam potensi-potensi coaching untuk menyelesaikan masalah-masalahnya dan membuat rencana aksi. Ibu, nah semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan ya sesuai dengan harapan Ibu tadi nantinya. Nah semoga Ibu juga bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktik coaching ya Bu Lina. Ya, jadi nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan untuk kegiatan coaching terutama sehingga kedepannya nanti saya akan mencoba. Amin ya. Kira-kira ada hal lain apa tidak ini yang akan Ibu sampaikan? Ya Bu, kalau menurut saya untuk saat ini cukup. Nah, kalau begitu
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Sakti. Sehat selalu ya, Bu Lina. Ya, terima kasih. Belajar dari yang ku tahu. Belajar. Selamat siang Bu Sakti. Selamat siang Bu Lina. Gimana? Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik sekali. Bagaimana dengan Bu Sakti? Alhamdulillah saya juga sehat. Iya. Gimana ini? Ada yang bisa diobrolkan tadi ini? Banyak Bu, tapi ada satu hal yang mengganggu. Oke, siap. Oke. Oke. Jadi begini Bu, saya minta waktu ngobrol sebentar ya Bu. Ya, siap. Ini terkait permasalahan saya dalam mengelola kelas begitu. Baik Ibu, jadi bagus sekali itu untuk pengelolaan kelas ya Bu ya. Tapi kita hanya punya waktu sebentar ya Bu. Cukup 10 sampai 15 menit cukup ya Bu Lina ya. Jadi Insya Allah. karena kita obrolannya nanti waktunya pendek, apa nih tujuan dalam hasil dari obrolan kita ini yang diinginkan Bu Lina nanti? Oke. Jadi saya harap setelah kita ngobrol nanti Ibu, saya ada solusi agar saya bisa menciptakan kelas yang kondusif begitu Bu. Oke, siap. Jadi Bu Lina ingin menciptakan kelas yang kondusif begitu ya, dan yang menyenangkan ya bagi murid ya. Menurut Bu Lina sendiri, kelas yang kondusif dan menyenangkan itu seperti apa Bu? Baik, kalau menurut saya itu kelas kondusif ya berarti siswanya itu fokus, mendengarkan, tidak mengobrol sendiri begitu Bu. Jadi apa yang saya sampaikan bisa terserap dengan baik oleh mereka begitu Bu. Baiklah, itu menurut Bu Lina seperti itu ya Bu. Betul. Nah, apakah jadi di kelas, apakah ada tantangan di kelas Bu Lina tentang pengelolaan kelas ini Bu? Oke. Jadi selama ini saya merasa kesulitan dalam menjaga disiplin siswa di kelas saya Bu. Jadi banyak siswa saya sering ngobrol sendiri, tidak memperhatikan, sehingga suasana di kelas itu tidak kondusif. Itu yang selama ini saya rasakan Bu. Baik, nah biasanya nih, jadi apa ya ketika kelasnya Bu Lina tadi kurang kondusif begitu ya. Nah, baiklah Ibu, jadi tadi Bu Lina bercerita bahwa di dalam kelas Bu Lina itu kadang kurang kondusif begitu ya. Nah, ini kira-kira penyebabnya apa sih? Apa ya yang menyebabkan anak-anak ini berbicara sendiri begitu ya, kurang memperhatikan. Menurut pengamatan Bu Lina, penyebabnya apa ya? Jadi mungkin karena mungkin ya Bu, ini materi yang saya sampaikan mungkin kurang menarik bagi mereka, atau jadi saya menyampaikannya mungkin hanya ya seperti ceramah dan sebagainya mungkin ya. Terus saya juga mungkin kurang tegas saat mereka mulai ramai, dan beberapa siswa juga terkadang saling mengganggu sehingga buat suasananya itu gaduh begitu. Nah, biasanya nih kalau kelasnya Bu Lina sudah mulai ramai nih, ya apa yang Bu Lina lakukan ya? Iya, kemarin ya pertama saya coba tenangkan lagi Bu, coba mereka tenang. Tapi kadang-kadang kalau sudah sampai puncak ya saya akhirnya berbicara lebih keras sih dan menghentikan pelajaran untuk sementara. Jadi saya ya apa ya emosi lah gitu, itu yang saya lakukan. Ya baik, jadi tadi Bu Lina yang Bu Lina lakukan bicaranya lebih keras begitu ya. Nah, apakah situasi kelasnya menjadi lebih baik dengan yang Bu Lina lakukan tadi? Tidak terlalu sih ya Bu. Jadi terkadang mereka mungkin awal karena kaget dengan suara saya lebih keras mungkin tenang, tapi itu hanya berlangsung sebentar. Hanya sebentar saja. Setelah itu ya membuat keributan lagi, kembali lagi. Jadi saya merasa mungkin pendekatan ini mungkin tidak efektif Ibu. Dari cerita tadi ya, untuk mengatasi anak yang apa namanya ramai begitu, kurang kondusif di dalam kelas. Ada rencana lain atau alternatif lain yang bisa dilakukan Bu Lina ini
tentunya itu nggih sadar begitu mungkin Bu. Oke, jadi bagus sekali itu idenya Bu Lina ya. Jadi Bu Lina akan melakukan pendekatan secara lebih proaktif begitu ya dengan membuat aturan atau kesepakatan kelas nih, sehingga ketika ada kesepakatan bersama-sama mungkin siswa akan lebih mentaati kesepakatan mereka begitu ya. Nah, ini kira-kira bisa dilakukan Bu Lina? Insya Allah mudah-mudahan bisa Bu. Saya optimis insya Allah bisa. Siap. Nah, kalau begitu kira-kira mulai kapan nih bisa dilakukan rencana Bu Lina tadi? Nggih, mungkin akan saya mulai minggu depan Bu untuk mulai membuat peraturan kelas itu. Oke Bu Lina, bagus sekali itu ya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya. Nah, kira-kira kapan bisa dilakukan rencana Bu Lina tadi? Nggih. Mungkin saya akan mulai minggu depan Bu. Saya akan mulai dengan menetapkan aturan kelas yang sederhana dan jelas di awal pembelajaran. Kemudian saya akan melibatkan siswa dalam proses pembuatan aturan tersebut sehingga siswa merasa lebih sadar gitu akan aturan yang sudah kita sepakati. Oke, baiklah. Nanti kalau itu sudah dilaksanakan ya, kira-kira bagaimana caranya Bu Lina nanti untuk memantau kemajuannya Bu? Nggih. Mungkin setelah minggu depan saya mulai memperkenalkan, menyusun rencana kesepakatan kelasnya. Kemudian saya akan tempelkan di kelas dan nanti mungkin saya pantau pelaksanaannya selama 2 minggu. Setelah 2 minggu baru mungkin saya akan lihat kembali apakah ini efektif atau tidak. Baiklah Bu Lina, hebat sekali nih rencananya. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Kalau begitu nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ketika rencananya Bu Lina bisa dilaksanakan, sudah dilaksanakan. Kita ketemu lagi ya Bu, untuk ngobrol-ngobrol dari hasil rencana Bu Lina tadi ketika sudah dilaksanakan, apakah lebih efektif atau tidak. Begitu ya Bu ya. Baik Bu, saya siap mencobanya dan akan kita diskusikan kembali Bu. Siap, bagus. Terima kasih Bu Sandrine atas waktunya. Saya jadi vlog, saya sudah ada gambaran untuk masalah saya. Terima kasih sekali. Sama-sama Ibu. Pada diri